Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang guru. Idealnya guru itu seperti apa? Yang pertama adalah guru itu harus bisa menguasai mata pelajaran yang diajarkan sebagai seorang guru. Jangan cuma masuk nyatat, kemudian masuk ngasih latihan, satu pun tak pernah dijelaskan. Atau yang lebih parah, ngasih latihan aja gitu, dikoreksi pun nggak pernah. Indikasinya apa? Bisa jadi karena dia tidak menguasai kompetensinya. Maka sahabat-sahabat sekalian, kalau kita memang ingin jadi guru yang ingin mendidik anak didik kita, ini kaitannya dengan pengetahuan mereka tentang pelajaran yang kita ajarkan. Maka harus kita kuasai. Kan aneh kan, kita aja nggak ngerti. Kayak mana anak didik kita bisa ngerti? Yang kedua adalah jadi sebagai orang tua. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebagai orang tua tuh ya peduli kepada anak-anak didik kita. Peduli terhadap apa yang mereka lakukan. Memperhatikan perilaku-perilaku mereka. Jangan kemudian ada pula murid entah yang kayak mana lantak lah situ. Ada yang kedapatan melakukan ini lantak situ. Diabaikan begitu kan. Padahal seharusnya kalau kita posisikan kita sebagai seorang tua, kita sayang mereka sebagai anak didik kita, seharusnya apa yang mereka lakukan itu kalau salah kita nasihati gitu. Kita tegur gitu. Karena seperti anak kita juga gitu kan. Kalau ternyata kita lihat anak kita ini dalam bahaya, pasti langsung kita jauhkan. Makanya meskipun mereka bukan darah daging kita, mereka ini harus kita anggap sebagai anak kita gitu. Walaupun mereka bandel sekalipun. Karena dalam hakikatnya nggak perlu mereka benci atau tidak sama kita. Yang penting kita terus menyayanginya gitu kan. Bagi saya sih begitu kalau orang tua itu kan. Yang ketiga adalah sebagai seorang pemimpin. Harus bisalah jadi sebagai pemimpin. Apa itu sebagai seorang pemimpin? Ya didengarkan kata-katanya gitu, ditaati perkataannya, didengarkan arahan-arahannya. Jangan sampai kita guru masuk kan, kejadian pula kan, gurunya udah capek nerangkan, anak muridnya nggak peduli, ribut, ada yang berlari, ada yang duduk, ada yang jungkir balik, nggak dihiraukan mereka, diamkan pun nggak peduli mereka. Bagaimana berjalannya pendidikan begini kan? Jadi sahabat-sahabat sekalian, arahan-arahan kita itu harus didengarkan mereka, karena mereka harus kita didik gitu. Kalau sesuatu aja nggak bisa mereka dengarkan, bagaimana mereka paham? Kita jelaskan 1 tambah 1 2, mereka nggak dengar, gimana mau paham? 0 tambah 0 pun sama dengan 0, mereka nggak bisa paham kalau nggak dengar. Atau bahkan yang lebih mudah dari situ. Jadi penting sebenarnya arahan-arahan kita itu didengarkan mereka. Makanya kita harus jadi sosok pemimpin di hadapan mereka. Yang terakhir adalah kita harus bisa jadi guru spiritual bagi mereka. Orang yang mengenalkan mereka kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita bukan guru agama begitu. Ya, pelajaran agama adalah di sekolah. Tapi cuma berapa les begitu. Maka untuk membentuk akhlak mereka ini, setiap guru yang suri itu seharusnya bisa menjadi guru spiritual bagi mereka. Mengajarkan mereka tentang agama ini. Ya, makanya dituntut sebenarnya guru itu soleh gitu kan. Agar bisa jadi teladan bagi mereka. Kalau anak-anak dituntut ketaatannya, maka guru itu dituntut keteladanannya. Untuk mendidik anak-anak itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin sahabat-sahabat sekalian punya pandangan lain, guru yang ideal, tambahannya atau yang kurang silahkan. Tapi bagi saya, menurut saya, seorang guru itu harus jadi guru yang bisa menguasai mata pelajarannya. Yang kedua harus bisa jadi orang tua, mampu jadi orang tua. Yang ketiga harus mampu jadi sosok pemimpin di hadapan anak muridnya. Yang keempat adalah jadi orang yang mengenalkan mereka
kepada Tuhan, yaitu sebagai guru spiritual mereka. Karena tidak cukup hanya dengan pelajaran agama yang ada di roster. Dari sikap-sikap kita, guru inilah yang mengajarkan mereka tentang akhlak. Wallahu a'lam. Sebagai kata-kata penutup yang ingin saya sampaikan adalah, sampaikan tadi, kalau murid dituntut ketaatannya, dilihat ketaatannya, maka guru akan dilihat keteladadannya di hadapan muridnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.